dan selamat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Kristen Protestan bersama saya Sari Ayu Magdalena Purba. Hari ini senang sekali kita bersama-sama dengan teman seiman kita dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Nomensen, Resort Pulau Brayan, Distrik 31 Medan Utara. Dan untuk berdiskusi dengan tema kita hari ini, di sini bersama saya sudah berada narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Pendeta Mengapuha Panjaitan STH MM. Shalom, selamat hari Shalom. Minggu Bapak. Shalom Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Nah, kemudian di sini ada Bapak Pendeta Revindo Hutagalung STH. Shalom Bapak. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat. Ya, gak sabar hari ini kita akan berdiskusi tentang hidup dan bagaimana hidup di dalam terang bersama saudara seiman hari ini. Sebelumnya, mari kita dengarkan pujian dari paduan suara Cantate Choir HKBP Nomensen yang paling mengerti.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini dengan tema kita hidup di dalam terang. Beberapa ahli yang berkontribusi dalam pengembangan listrik mungkin masih kita ingat, misalnya pada tahun 1800 ada Alessandro Volta, kemudian tahun 1802 ada Humphrey Davy, yaitu ahli kimia dari Inggris, kemudian ada lagi Joseph Swan di tahun 1860, dan yang paling terkenal yang mungkin sering kita dengar yaitu Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Ribuan megawatt listrik dibuat guna membuat seterang-terangnya dan sangat luar biasa. Bahkan di tempat ini pun dapat kita lihat betapa besarnya listrik yang dihasilkan. Bahkan di benua Eropa ada negara yang mencoba membuat malam hari menjadi terang melalui listrik. Saudara-saudara, dengan demikian mereka beraktivitas 24 jam. Namun saudara-saudaraku, sampai kapanpun dan bagaimanapun cara manusia untuk menciptakan terang, tidak akan ada yang mungkin bisa mengimbangi terang yang diperbuat oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah telah membuat benda-benda penerang. Salah satu di antaranya adalah matahari. Sampai dunia ini pun berakhir, tidak akan mungkin manusia dapat membuat benda penerang yang lebih besar dari matahari. Dan mengingat matahari lebih besar dari bumi. Dan terang itu sangat penting, dan itulah yang pertama sekali diciptakan Tuhan. Mungkin kita ingat dalam penciptaan Tuhan
pada Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu jadilah demikian. Pada ayat yang kelima nas kita ini mengatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sementara bagi kepercayaan Yunani yang memberikan terang kepada mereka adalah dewa Zeus atau dewa matahari. Maka ketika Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah terang, ini adalah sekaligus menghantam pemahaman filsafat Yunani yang menganggap bahwa dewa Zeuslah dewa terang atau dewa matahari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata filsafat Yunani sangat berpengaruh di dalam perkembangan kekristenan mulai sejak abad mula-mula. Pada masa itu Gnostik itulah yang paling berkembang. Ajaran ini menonjolkan khayalan. Oleh karena itu sering juga disebut sebagai doketisme yang artinya khayalan. Maka filsafat Gnostik ini tentang tubuh Yesus, mereka mengatakan bahwa tubuh Yesus Kristus itu adalah khayalan saja. Dan menurut mereka, Yesus yang berasal dari Allah tidak mungkin memiliki tubuh jasmani yang sesungguhnya. Kemudian filsafat Gnostik ini tentang penyalipan dan kebangkitan Yesus, mereka mengatakan bahwa Kristus masuk ke dalam diri Yesus pada saat dibaptiskan. Tetapi ketika hendak disalibkan, maka Kristus itu keluar meninggalkan Yesus. Dengan maksud orang itu bahwa tidak mungkin Kristus yang berasal dari Allah itu kena atau sampai kepada penyalipan. Jadi menurut Gnostik ini, Yesus datang dengan air atau baptisan bukan dengan darah penyalipan. Jadi ajaran Gnostik ini sama sekali meniadakan gunanya salib Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara sehingga Yohanes menghantam mereka pada ayat yang pertama sampai yang kedua nats kita ini. Tapi saya bacakan pada ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Atau lebih tegas maksud Yohanes mau mengatakan bahwa mereka telah menyentuh atau bersentuhan dengan Yesus. Terjadi juga di antara mereka didaktik metodik atau proses belajar mengajar. Juga mereka pernah makan bersama dengan Yesus, bahkan berjalan bersama dengan Yesus, bahkan berdialog atau bercakap-cakap dan lain sebagainya. Maka dengan demikian Kristus bukanlah sebatas hayalan. Oleh karena itu Yohanes dan rasul-rasul lainnya, merekalah yang menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang disalibkan, mati dan bangkit. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya mereka yang mengakui kebangkitan Yesus, para penjaga-penjaga kubur Yesus sendiri pun sebenarnya mengakui bahwa Kristus Yesus benar-benar bangkit. Dapat kita lihat itu pada Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan setelah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kemudian tentang moral Gnostik. Gnostik ini mengatakan bahwa ada wahyu yang teristimewa, yang rahasia kepada mereka dan telah mengangkat mereka sampai pada tingkat kebesaran sehingga menurut mereka, mereka tidak perlu lagi wajib dalam menuruti hukum-hukum Injil. Dan satu lagi, Gnostik ini mengaku bahwa mereka hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan mereka mengaku tidak ada dosanya.
Lalu Yohanes menghantam mereka dengan mengatakan sebagaimana yang tertulis pada ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian firman Tuhan hari ini berpesan supaya kita yang pertama menjauhkan perilaku seperti gnostik yang merasa istimewa di hadapan Tuhan, merasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, merasa tidak berdosa, tetapi hidupnya penuh dengan perilaku kegelapan. Mengaku hidup di dalam terang Allah, tetapi perilakunya menunjukkan dia hidup dalam perilaku kegelapan. Dan yang kedua, supaya kita tetap percaya bahwa Kristus Yesus adalah anak Allah yang benar-benar mati tersalib dan bangkit sesuai dengan rancangan Allah dalam karya keselamatan umat manusia. Sehingga hubungan antara Allah dengan manusia yang dulu terputus oleh karena dosa manusia, kini terhubung kembali. Dan Yesus Kristus yang menjembataninya. Yang pada pasal 2 ayat 1 tadi dikatakan, kita mempunyai seorang pengantara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini, tepatnya pada minggu Quasi Modogeniti Infantes, as newborn babies. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kita tahu apa yang dibutuhkan seorang bayi yang baru lahir, yaitu air susu yang murni. Apakah itu air susu ibu ataupun suplemen. Bagaimana perlunya susu yang murni itu untuk seorang bayi yang baru lahir. Demikianlah perlunya firman Tuhan bagi kita. Bagaimana ketergantungan seorang bayi kepada ibunya, demikianlah ketergantungan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dunia dan mati tersalib di Golgota demi menebus dosa-dosa kami. Kiranya kasih setiamu selalu menjaga kami supaya kami tidak jatuh pada kehidupan yang dalam kegelapan, yang mendukakan hatimu, tetapi hidup sebagai anak terangmu. Amin. Kita mendengarkan paduan suara kantate Choir yang berjudul Usomba O Tuhan.
Masih bersama saya Sari dan juga narasumber kita hari ini. Nah, menarik sekali ya pemirsa di rumah kalau kita berbicara tentang menjadi terang. Ya, jadi Amang sesuai tadi dengan firman yang boleh kita dengarkan bahwa menjadi terang itu adalah salah satu panggilan untuk kita orang-orang percaya. Ini mungkin kita bisa lihat lagi dari Matius 5 ayat 14 ya, bahwa kota yang terletak di atas gunung itu pasti akan kelihatan gitu. Nah, kira-kira boleh nggak Amang di elaborasi kepada kita gitu, apa sih maksudnya bahwa panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi terang seperti itu? Mungkin ke Amang dulu. Ya, terima kasih. Tentu semua kita menginginkan supaya hidup di dalam terang, jangan di dalam kegelapan. Tapi itu adalah bukan secara harafiah maksudnya. Tetapi maksud yang terang itu adalah perbuatan atau perilaku-perilaku yang baik yang dikehendaki Tuhan. Sementara kegelapan itu adalah yang hidup di dalam perilaku yang tidak baik, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jadi dengan demikian maksudnya supaya kita selalu membuat atau melakukan apa yang baik yang diinginkan Tuhan dari kita, kira-kira begitu. Berarti kita harus berbuat baik, tetapi bukan itu yang menjadi dasar kita berbuat baik ya tentunya, tapi karena iman kita. Ya, betul. Nah, kalau dari Amang Pendeta Revindo bagaimana menyikapi hal ini? Saya memandangnya dari status manusia, di mana kita ini adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, yang mungkin berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, bahkan berbeda sifat dan karakter. Tugas panggilan menjadi terang adalah bagaimana di tengah-tengah hidup yang berdampingan dengan orang lain yang berbeda dengan kita bisa menjadi terang di tengah-tengahnya. Hidup menjadi terang, mungkin kita juga berdampingan dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang-orang yang pelaku-pelaku kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tugas panggilan kita adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa menerangi kegelapan tersebut. Jadi kehadiran kita di tengah kehidupan yang kompleks, yang berbeda dengan kita, hidup orang Kristen adalah hidup yang mempengaruhi, menerangi kegelapan tersebut, bukan malah kita yang dipengaruhi oleh kegelapan tersebut, karena terang pasti akan mengalahkan kegelapan. Demikian. Ya, jadi lebih ke menjadi jawaban ya Amang, membawa damai gitu, bukannya kita yang jadi masalah. Benar. Karena seperti itu. Nah, ini menarik sekali untuk menjadi terang. Nah, mungkin kita agak menggeser sedikit ke tahun GKPS nih. Kira tahun ini tahun apa GKPS temanya? HKBP. Sorry maaf, HKBP. Tahun Oikumene Inklusif. Okay. Nah, bagaimana dalam konteks tahun pelayanan HKBP Oikumene Inklusif? Dari konteks menjadi terang itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, jadi Oikumene Inklusif, kata inklusif di situ adalah hal yang berkebalikan dengan eksklusif. Kita diarahkan untuk hidup terbuka dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Oikumene, oikos dan nomos artinya kita hidup satu rumah. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin berbeda dengan orang lain, tetapi kita terbuka, tidak menutup diri. Kita tidak menutup diri terhadap orang lain, tapi panggilan untuk menjadi terang itu harus kita wujud nyatakan di tengah kehidupan orang lain yang berbeda, yang berdampingan dengan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Abang bagaimana untuk Ya, aplikasinya di tahun ini? seperti yang dikatakan Saudara Tagalog, memang untuk semua, ya, bahwasanya kita memang satu di dalam Tuhan, ya. Jadi kita membawa terang kepada semua, bukan kepada suatu suku atau satu bangsa atau ras, tetapi kepada semua.
Itu yang diharapkan Tuhan dari kita, membawa terang, membawa damai kepada seluruh ciptaan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, ini menarik ya Amang. Jadi ketika kita berkata terbuka kepada semuanya, artinya kita tidak menjadi terang hanya kepada lingkungan kita sendiri, tetapi kepada siapapun. Nah, berarti ketika kita memang hanya terbuka kepada lingkungan kita sendiri, itu jatuhnya jadi seperti yang tadi, gnostik ya. Gnostik. Itu ya jujur saja kalau saya pribadi memang itu salah satu istilah yang baru gitu. Kalau sekarang itu kan lebih banyak orang mereka mengatakan agnostik, artinya ya tidak percaya Tuhan. Tapi gnostik ini adalah istilah yang saya ini pengikut Tuhan, tapi ketika kehidupannya tidak mencerminkan. Betul. Seperti itu. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini adalah banyak seperti itu ya Mang ya. Nah, dan ini menarik sekali ketika kita balik lagi ke tahun pelayanan HKBP, yaitu oikumene inklusif, di mana kita memang harus terbuka ke semuanya gitu untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, Amang kalau boleh tahu ini kan kita dari gereja HKBP Nomensen Pulau Brayan. Nah, ini ada banyak nih, pasti ada sekolah minggu, ada pemuda, ada seksi seksi wanita atau inang ya di HKBP ya. Kemudian ada juga untuk seksi bapak. Nah, kira-kira kalau dari setiap seksinya sendiri ini di HKBP Pulau Brayan, apa aplikasinya di setiap seksi yang bisa dilakukan gitu. Nah, apa bentuk pelayanan gereja secara khusus lah kepada setiap seksi ini gitu. Mungkin kita ke Mang Pendeta Revindo dulu. Ya, terima kasih. Jadi bentuk pelayanan di tengah-tengah gereja kita HKBP Pulau Brayan adalah pelayanan yang berkesinambungan. Artinya pelayanan akan firman Tuhan itu disampaikan mulai dari kelompok anak sekolah minggu, lalu di gereja kita ada juga ibadah praremaja. Setelah penyampaian firman di praremaja, lalu ada kelompok pelajar sidi, lalu ada kelompok naposo bulung, ada ama dan ina, hingga kelompok usia lansia. Jadi pelayanan firman itu berkesinambungan, terlebih pada kelompok muda, sekolah minggu, praremaja, dan pelajar sidi. Ini kita sampaikan pelayanan firman dengan cara yang menarik. Guru-guru sekolah minggu kita ajarkan untuk menyampaikan firman secara atraktif. Demikian juga di praremaja dan di katekisasi sidi juga diadakan seminar tindakan-tindakan pencegahan terhadap godaan-godaan lingkungan sekitar. Kita sampaikan melalui seminar, melalui diskusi, dan melalui pembelajaran akan firman Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait program gereja kita. Untuk terlebih memang ke seksi yang lebih muda ya. Iya. Kalau untuk seksi bapak sendiri atau inang bagaimana, Mang? Ya. Iya. Sebenarnya bukan hanya di gereja HKBP Nomensen, tetapi memang dari semua HKBP seperti itu yang namanya kategorial. Ada kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ada kategorial perempuan, kategorial kaum bapak, dan kategorial lansia. Jadi semuanya dibekali dengan apa yang disebut dengan PA. Tapi di gereja kita HKBP sering disebut dengan PHD. PHD. Ya, jadi masing-masing mendapat pelajaran atau penelaan Alkitab supaya firman itu lebih mendalam dipahami. Kalau hanya di khotbah aja mungkin tidak bisa sejelas itu. Itu. Jadi itu dilaksanakan di sekali seminggu dalam setiap kategorial begitu. Sekali seminggu dalam setiap kategorial. Wah, menarik sekali ya. Untuk pelayanan tahun pelayanan Komino inklusif, berarti untuk dari tema-tema setiap PA-nya apakah itu juga berkesinambungan? Bagaimana Abang Pendeta Revindo mungkin ya? Iya, untuk tema atau topik dari PA kita itu sudah ditentukan oleh kantor pusat kita, dan itu juga disesuaikan dengan nama minggu, disesuaikan dengan topik minggu. Jadi
firman Tuhan yang disampaikan itu berdasarkan topik yang disampaikan oleh kantor pusat kita, pimpinan kita. Demikian, Pak. Berarti sesuai dengan tahun Oikumene inklusif juga. Nah, kita balik lagi dengan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam terang. Jadi tadi kalau kita bisa lihat di resort sendiri ada banyak PA kategorial, baik dari seksi sekolah minggu, kemudian sampai juga yang seksi-seksi yang lebih besar gitu. Nah, tantangan yang paling berat adalah supaya tidak jatuh dalam dunia kegelapan. Gitu. Ya, kita bisa katakan dunia kegelapan itu tantangannya berbeda gitu dari setiap kategorial. Gitu. Mungkin di sekolah minggu ada kita katakan ya malah sekolah atau mungkin jadi anak-anak yang melawan gitu. Nah, kalau kategori remaja itu bisa narkoba, salah satu contohnya, atau ya kita bisa katakan kegelapan seperti itu. Nah, apakah dari resort sendiri nih ya, bukan AKBP secara umum memang, apakah ada program di tahun ini yang memang menyoroti hal tersebut gitu di setiap kategorial, selain memang dari acara yang dilakukan secara reguler gitu, atau apakah ada program khusus yang boleh dibagikan ke pemirsa yang mungkin nanti juga bisa menjadi contoh salah satu program yang bisa dilaksanakan di gereja masing-masing? Mungkin saya ke Bapak Pendeta Mangapu. Iya, semua kegiatan yang ada di gereja, di gereja Nomensen tidak bisa terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat oleh kantor pusat. Jadi apapun itu harus tetap mengacu ke situ. Jadi ibaratnya seperti yang dibilang Amang Repindo tadi, khotbahnya pun sudah diaturkan, ya, bahan-bahan PHD-nya pun sudah diaturkan di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang harus tetap balik lagi ke kantor pusat, tapi tentu tema kategorialnya bisa berbeda-beda. Gitu. Baik, menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah ini. Tapi sebelum itu saya sangat tertarik dulu sebelum kita ke satu lagu pujian yang akan kembali dibawakan Kantate Choir HKBP Nomensen. Ini Kantate Choir HKBP Nomensen ini adalah gabungan, atau apakah hanya Inang, Bapak, atau juga anak sekolah minggu dan remaja juga tergabung ini kira-kira Kantate? Bagaimana? Ini siapa yang mau jawab? Terserah. Oke, ke Amang Pendeta Mangapu dulu. Iya, Kantate ini saya ingat dulu dimulai dari Natal, kemudian pada waktu Natal itu dibentuk kor gabungan yang tadinya hanya untuk Natal, tetapi pada saat itu Natalnya kornya sangat baik, sangat bagus sekali pada waktu Natal itu, sehingga banyak yang mengusulkan supaya kantate ini, hari itu belum ada namanya kantate, ya, supaya tetap menjadi kor yang bisa memanjatkan lagu pujian di gereja. Lalu seiring dengan itu ada lagi festival satu distrik kemarin, juga ikut serta dengan Pesperawi di tahun kemarin, dan akhirnya disepakati menjadi satu seksi, dibuatlah namanya Kantate Choir. Kantate, luar biasa sekali. Ini mungkin ke Bapak Amang Pendeta Revindo ini, kenapa namanya Kantate? Menarik sekali, ada banyak nama yang bisa kita adopsi. Kenapa namanya Kantate? Apakah karena menarik atau ada dasarnya? Ya, Kantate itu punya arti sendiri, ya, yang diambil dari kitab Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru itu bukan nyanyian yang baru diciptakan, tetapi nyanyian baru itu adalah sikap kita, bagaimana respon kita untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Jadi Kantate Choir ini adalah persekutuan kor yang terbuka bagi semua kelompok, terbuka bagi semua seksi, dan itu adalah cara bagi jemaat untuk merefleksikan rasa syukurnya, ucapan terima kasihnya
atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, terlebih melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang baru saja kita rayakan. Demikian, Mbak. Luar biasa sekali. Kalau gitu langsung saja kita dengarkan pujian yang dibawakan oleh Kantate Choir HKBP Nomensen dengan judul Tuho Tuhan.
Suatu pujian yang sangat indah tentang kepadamu Tuhan, Tuho Tuhan. Dan masih bersama saya Sari, juga narasumber kita di sini, Amang Pendeta Mangapuha Panjaitan STH MM dan juga Amang Pendeta Ravindo Huta Galung STH. Menarik sekali dan sungguh sangat menyentuh tentang bagaimana kantate nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu sesuatu yang sangat menginspirasi, terutama untuk saya pribadi. Gitu. Nah, Amang, kita baru saja melakukan ibadah peringatan Paskah, hari kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus gitu. Nah, ketika kita mengaplikasikannya, berefleksikannya kepada kita, ya ada umat-umat Kristen, orang yang percaya gitu. Walaupun mungkin ada banyak diskusi bahwa apakah kebangkitan Kristus masih relevan gitu ya. Nah, kira-kira apakah refleksi peringatan itu akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen? Ini saya mungkin ke Amang Pendeta Mangapu dulu ini. Iya, yang pertama tentang kebangkitan atau Paskah itu memang salah satu puncak dari rancangan karya keselamatan dari Tuhan. Diawali dari kelahiran, kemudian kematian Yesus, hingga bangkit kembali. Jadi kalau tidak ada kebangkitan ini, ya sepertinya percuma aja gitu. Percuma Yesus lahir dan mati di kayu salib kalau tidak bangkit. Begitu. Jadi itulah yang perlu memang untuk dihidupi oleh setiap warga Kristen, mengenang bagaimana sengsara Yesus itu, dan juga mengimani bahwa Yesus yang sudah bangkit itu sekaligus menjadi jaminan kebangkitannya setiap orang yang percaya nantinya. Begitu. Yes, menarik sekali. Ya, jadi sebenarnya memang tujuannya Tuhan datang ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan. Meskipun lebih banyak sebenarnya selebrasinya ke Natal ya, Amang. Nah, mungkin kalau dari pendapat Amang Ravindo bagaimana? Kira-kira apa refleksi peringatan itu mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen? Ya. Di dalam kehidupan ini tentu ada banyak hal yang kita takuti. Kita sering merasa takut. Dan kalau kita jujur bahwa satu hal yang paling kita takuti dalam hidup ini adalah kematian. Tetapi melalui kebangkitan Yesus itu adalah proklamasi bahwa Tuhan yang kita sembah itu telah menaklukkan apa yang paling kita takutkan tersebut. Itu sebabnya kebangkitan Yesus adalah kemerdekaan bagi kita karena musuh utama kita telah ditaklukkan. Jadi apa refleksinya? Simpel saja, ketika kita menerima sesuatu hal yang baik dari orang lain, maka minimal kita harus mengucap terima kasih. Maka kita telah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui kematiannya yang menghapuskan dosa-dosa kita dan kebangkitannya yang memberikan jaminan bahwa hidup manusia tidak berakhir pada kematian, akan ada kebangkitan. Maka refleksi yang paling harus kita lakukan adalah berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih? Itulah yang harus kita lakukan dengan salah satunya sesuai topik kita hari ini, menjadi terang. Bagaimana kita bisa hidup menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian. Wah, luar biasa. Nah, ya, saya tambahkan sedikit lagi. Silakan, Amang. Setiap orang Kristen memang harus memahami apa arti dicambuk hingga robek, apa arti dipukul hingga memar, ya, bahkan ditunjang sampai jatuh, kemudian ditampar lagi, bahkan diludahi, ya.
kalau kita memahami itu dan selalu merenungkannya di dalam hidup kita, tentu itu akan membatasi kita di dalam melakukan perbuatan yang tidak baik, supaya Yesus tidak kembali lagi tersalib untuk kedua kalinya. Jadi kita harus berusaha, selalu berusaha bangkit dari keterpurukan dan melakukan yang terbaik, selalu berusaha membuat yang terbaik sebagaimana Yesus yang selalu berusaha untuk berdiri bangkit kembali ketika tertimpa oleh salib, begitu. Ya, jadi memang proses penyalipan itu sendiri juga menggambarkan bagaimana kita harus menanggung salib secara pribadi gitu. Itu sangat ini ya, luar biasa ketika kita bisa mengingat kembali Via Dolorosa, jalan salib gitu ya. Amang, iya, mengingatkan setiap warga gereja untuk menjadi terang gitu. Nah, kalau misalnya pendapat mungkin Amang Pendeta Mangapu, Amang Pendeta Revin, itu bagaimana sejauh ini peran gereja sudah memfasilitasi hal tersebut? Gitu. Apakah bagaimana kira-kira keberhasilannya seperti itu, dan bagaimana kita bisa melihat jemaat yang mungkin Amang pimpin seperti itu? Boleh dari Amang Mangapu. Iya, kita harus selalu berusaha di dalam hidup yang terang. Sebenarnya sudah diaturkan gereja, termasuklah untuk anak-anak remaja, diaturkan semua jadwal dengan baik. Kalau misalnya itu dituruti, ya mungkin dia akan jauh dari kehidupan yang gelap. Tapi karena terkadang tidak menuruti kegiatan-kegiatan yang di gereja, sehingga bisa-bisa saja mereka menjadi terpengaruh kepada kehidupan-kehidupan yang tidak baik, begitu. Luar biasa. Ada sedikit mungkin dari Amang? Ya, jika saya melihat bagaimana jemaat menghayati kematian dan kebangkitan Yesus, dari kehadiran jemaat dalam mengikuti ibadah baik peringatan kematian Tuhan Yesus ataupun kebangkitan, jumlah kehadirannya itu boleh dikatakan di atas rata-rata. Tetapi yang terpenting adalah supaya berbagai kegiatan yang dilaksanakan gereja itu bukan hanya sekedar formalitas saja. Bagaimana kita bisa menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang disalibkan itu, yang sebenarnya ketika kita ada banyak tontonan tentang penyaliban Yesus, bagaimana kita mengandaikan, membayangkan bahwa sesungguhnya yang harus menerima derita dan siksa itu adalah diri kita sendiri yang melakukan dosa. Sebenarnya bagaimana kita menghayati itu, seharusnya dengan penghayatan itu kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian. Iya, terima kasih Amang. Iya, menarik sekali untuk bahasan dan diskusi kita hari ini. Namun sebelum kita menutup acara kita, mungkin kita boleh mendengarkan kesimpulan tentang bagaimana hidup di dalam terang dari masing-masing narasumber kita hari ini. Boleh Amang mungkin menyimpulkan tentang topik kita hari ini sedikit saja kepada pemirsa di rumah. Hidup di dalam terang itu artinya hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu orang-orang yang hidup di dalam terang adalah orang-orang yang hidup di dalam keinginan Yesus Kristus. Gitu. Hidup di dalam keinginannya Tuhan Yesus. Iya, dari betul. Amang mungkin? Iya, satu kepastian bahwa terang pasti akan menaklukkan kegelapan. Jadi bagaimana, tentu kita tidak mengharapkan anak-anak kita atau keluarga kita jatuh dalam kegelapan. Maka bagaimana tindakan pencegahan itu bisa dilakukan? Kita harus meletakkan fondasi yang kuat bagi kehidupan anak-anak kita, kehidupan orang-orang yang kita sayangi, dan fondasi yang kokoh adalah firman Tuhan. Maka mari ajak anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, untuk lebih tekun mendengar firman Tuhan, karena firman itu adalah fondasi yang kokoh. Ketika anak-anak kita hidup di dalam firman Tuhan,
dia tidak akan tergoda lagi untuk melakukan kejahatan dan tindak kegelapan. Demikian. Iya, luar biasa. Demikian pemirsa yang di rumah, diskusi kita bersama Huria Kristen Batak Protestan Nomensen Resort Pulau Brayan Distrik 31 Medan Utara. Saya Sari Ayu Mahdalena beserta kru yang bertugas mohon izin, mari kita sama-sama dengarkan Sai Mulak. So